Oke, aku mau cerita. Ini pengalaman teman aku sekitar 2 tahun lalu. Dan jujur, setelah dengar ceritanya, sampai sekarang aku jadi kepikiran gitu. Kayaknya aku nggak mau deh kalau harus nungguin ojol sendirian pas malam-malam banget. Padahal kalau dipikir-pikir tuh kejadiannya sederhana banget. Dia nungguin ojol malam-malam. Udah sesederhana itu. Jadi waktu itu teman aku habis kerja tuh dari kantornya, terus juga habis itu dia main sama temennya dan dia harus pulang gitu. Itu jam setengah 11 malaman lah. Dan karena di hari itu motornya tuh dipakai sama adeknya, jadi dia pulang pergi kerja itu mutusin buat naik ojol. Nah kebetulan pas pulang main, habis kerja kan dia main tuh. Nah dia itu nunggu lah di satu tempat gitu. Dan di area tersebut tuh emang udah sepi. Dan beberapa toko juga udah mulai tutup. Dia milih nunggu di depan sebuah ruko yang lampunya tuh masih terang. Jadi ya nggak serem atau apa. Tempatnya sih biasa aja. Cuman memang malam itu lumayan sepi. Nah, si ojolnya itu datang sekitar beberapa menit lagi lah gitu pas dia udah pesan sambil nunggu dia biasalah main HP kayak gitu buat ngilangin sepinya juga. Sampai akhirnya dia dengar ada suara motor yang mendekat terus berhenti di depannya. Terus kedengeran suara, "Mbak." Temanku ini ngangkat kepalanya dan ngelihat bapak-bapak pakai jaket ojol yang khas warna hijau itu lagi ngelihat ke arahnya. Terus eh, temanku ini bilang, "Oh, Pak ini ya," gitu disebut namanya. Terus teman aku sih sempat bingung ya. Soalnya kan di aplikasinya itu masih kelihatan kalau drivernya itu masih OTW gitu. Kan ada tuh biasanya sekitar berapa menit lagi dan tulisannya tuh 5 menit lagi baru sampai. Tapi ini udah di depan dia gitu. Terus karena teman aku juga penasaran, dia nanya ke si ojolnya itu, "Bukan Pak Anu ya? Atas nama siapa?" gitu. Terus bapak itu cuman senyum dan jawab. Dan jawabannya ini sih yang bikin teman aku kayak begidik ngeri gitu. Yang penting pulang kan. Jadi teman aku ngiranya, ih aneh banget apa bapak ini salah orang ataupun atau gimana gitu. Jadi teman aku langsung geleng-geleng dan lanjut main HP gitu. Anehnya bapak itu tetap ada di situ, dia nggak mau pergi dan sambil terus ngeliatin ke teman aku. Setelah beberapa lama, akhirnya bapak itu pergi tuh tanpa bilang kata sepatah apapun tuh dia nggak bilang. Dia pergi gitu aja sampai akhirnya mungkin 3 menitan lah gitu ya, datanglah telepon ke teman aku itu, terus diangkat sama teman aku dan bapak di balik telepon itu nanya, "Mbak posisinya di mana?" Dia bilang gitu. "Saya udah sampai nih." Teman aku ya mulai bingung, "Loh, saya juga di depan ruko mas, di posisi ini, posisi penjemputan." Terus si ojolnya nanya, "Yang ada lampu merahnya?" "Iya, saya juga di sini," kata si bapak di telepon itu ngomong kayak gitu kan. Dan pas itu dia udah mulai merinding soalnya di depan ruko itu kan cuma ada dia doang gitu, nggak ada motor, nggak ada siapa-siapa. Tapi si bapak gojeknya bilang dia udah di posisi. Tanya dong teman aku, "Emang mas ada di sebelah mana?" Nah, ini hal yang bikin kaget dia kedua. Dia langsung bilang, "Saya ada di depan mbak." Pas dengar suara kayak gitu teman aku tuh langsung kayak mematung dan lihat ke kanan ke kiri tapi nggak ada siapa-siapa. Dan itu sambungan telepon masih masih ada ya. Dan temanku tuh nanya, "Mas jangan bercanda kayak gitu ah." Nah terus di balik telepon dia masih jawab tuh si bapak gojeknya, "Loh saya juga bingung mbak, saya lihat dari tadi mbak berdiri sendirian sambil ngobrol," katanya gitu. Teman aku langsung diem dong, kayak, "Hah, ngobrol sama siapa?" gitu kan. Terus driver yang di balik telepon itu jawab, "Sama bapak-bapak yang pakai jaket ojol." Dia bilang gitu. Dan jujur aja waktu teman aku cerita bagian itu aku udah bener gak kuat dan bener-bener merinding aja. Karena dari posisi driver yang nelfon, dia bilang bisa ngelihat jelas kalau teman aku itu lagi ngobrol sama seseorang gitu. Tapi kan teman aku ngerasanya enggak kayak gitu. Dan si driver ojol ini bilang kalau teman aku tuh kayak ngangguk-ngangguk gitu, kayak memang seolah-olah lagi ngobrol aja kayak gitu kan. Terus eh terus temen aku tuh kayak nanya, "Mas beneran deh
aku tuh sendirian, nggak ada siapa-siapa. Aku ngobrol sama siapa, orangnya mana. Temen aku nanya kayak gitu ke si bapak Gojeknya yang ditelepon. Terus tiba-tiba bapak yang di Gojek itu bilang kayak gini, Mbak, dari tadi bapak itu ada di depan Mbak, nggak kemana-mana. Dan temen aku langsung celingukan dong, ah mana sih gitu. Dia semakin parno, dan dia langsung noleh ke belakang, ke samping, ke kiri, ke depan. Kan itu nggak ada siapa-siapa, kayak gitu kan. Akhirnya dia langsung milih, apa ya, langsung ngeburu-buruin lah ke abang Gojek yang di telepon itu, bang abang kesini cepetan sekarang dia bilang kayak gitu. Akhirnya si abang Gojeknya datang, dan si teman aku tuh mastiin oh ini namanya sesuai, platnya sesuai, dia langsung naik cabut dari tempat itu kan sebenarnya ceritanya sederhana tapi seserem itu kan. Tapi ini nggak berhenti di situ, karena satu hari dia harus pesan ojol lagi pulang karena dia itu ada lemburan di kantor kan. Dan pas dia lihat di aplikasi si posisi drivernya ini tinggal 2 menit lagi, jadi dia pastiin kalau nanti ada Gojek yang datang ke arah dia itu memang sesuai gitu, sesuai dengan tracking si aplikasinya. Tapi belum nyampe si abang Gojeknya tuh ngechat kayak gini, Mbak, jangan naik motor yang datang duluan ya. Dan temen aku mulai bingung dong, maksudnya gimana mas? Iya, soalnya saya masih 2 menit lagi, masih di jalan. Pokoknya kalau ada yang jemput duluan, jangan diajak ngobrol aja. Itu pesan abang Gojeknya, berupa teks gitu kan. Terus teman aku mulai bingung, kayak dejavu gitu, kayak pernah kejadian kayak gini. Dan si driver ojolnya nggak balas pesan itu, nggak ngelanjutin chat lagi gitu, cuman stop di situ doang. Nah, si abang Gojek itu ngirim chat, Mbak lagi ngobrol sama siapa? Jangan salah ya, itu bukan saya.